Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Irawan. Di sini saya akan mereview mengenai psikologi esensial dari ekonomi. Adapun video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester 3 dari mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 dengan dosen pengampu Dr. Irianti Usman, MA. Nah, yang pertama ada biografinya terlebih dahulu. Rollo May memiliki nama lengkap Rollo Rhys May, yang lahir di Ohio pada 29 April 1909. Beliau wafat pada tanggal 22 Oktober 1994 di Tiburon, California. Rollo May merupakan filosof yang inovatif. Dia seorang psikoterapis dan penulis pendiri psikoterapis eksistensialis Amerika. Kemudian ada beberapa seminar juga yang pernah beliau ikuti, yaitu seminar musim panas pada tahun 1932 yang dibuat oleh Alfred Adler di resort di Pegunungan Mina. Dan dia sangat terobsesi dengan Alfred Adler. Kemudian juga dia mengikuti sebuah Union Technological Seminar di New York 1933, yang pada saat itu juga pada 10 tahun yang lalu, sebelum Rollo May mengikuti seminar tersebut, Rogers pun mengikuti seminar yang sama. Kemudian gelar PhD dalam psikologi klinis dia dapatkan di Universitas Columbia. Nah, mungkin kita sering dengar apa itu kata eksis. Kamu sering upload video pengen eksis ya. Maka apa sih arti eksis? Eksis sendiri menurut Rollo May itu being in the world. Jadi menjadi sesuatu. Menurut Rollo May, manusia pada dasarnya memiliki kecemasan dalam dirinya. Semestinya manusia mampu menjadi being in the world. Harus ada di dalam dunia. Meyakini juga menyadari keberadaannya di dunia. Manusia harus menetapkan diri bagi dirinya sendiri, orang lain, dan alamnya. Ini adalah being in the world. Nah, dan yang kedua, karena kita sadar kita ada di dunia, tentu saja kita sadar akan meninggalkan dunia ini, dalam arti lain kematian. Maka dalam konsep eksistensialisme yang digagas oleh Rollo May, yang kedua adalah non-being, atau seseorang yang telah being in the world tadi akan hilang atau mati. Nah, seseorang yang telah being in the world, maka ia telah sadar bahwa ia adalah makhluk hidup. Kesadaran ini akan memicu timbulnya ketakutan akan kehampaan atau non-being. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah konsep dasar being in the world. Being in the world. Nah, konsep dasar being in the world sendiri, menurut Rollo May itu ada 3. Yang pertama adalah myth-wealth. Myth-wealth adalah hubungan manusia atau individu dengan orang lain, disebut dengan myth-wealth. Dan yang kedua ada agent wealth. Agent wealth adalah hubungan manusia atau individu dengan dirinya sendiri. Yang ketiga ada wealth atau hubungan manusia dengan alam. Jadi antara myth wealth, kemudian agent wealth, dan juga wealth itu memiliki satu kesatuan atau saling mempengaruhi pada akhirnya. Dan itu jika semua hal tersebut bisa terpenuhi, itu disebut dengan pribadi yang sehat menurut konsep eksistensial dari Rollo May. Nah, selain konsep being in the world tadi, May juga memberikan konsep-konsep lain. Di antaranya adalah konsep kecemasan, teori kecemasan. Menurut Rollo May, kecemasan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kecemasan normal, dan yang kedua adalah neurotik. Dikatakan normal karena
kecemasan itu umum terjadi pada manusia dan dialami selama periode tertentu. Kita tentu ketika menghadapi ujian kita stres, maka kita mempersiapkannya dengan belajar, dan itu disebut dengan kecemasan yang normal. Namun bagaimana dengan kecemasan yang neurotik? Kecemasan neurotik adalah reaksi yang tidak wajar terhadap ancaman dengan merusak atau merugikan diri sendiri. Contohnya apabila kita berada di kerumunan orang banyak, di keramaian, kita merasa seperti ada sesuatu yang ingin menikam kita atau membunuh kita. Perasaan itu adalah kecemasan yang neurotik, yang tentunya tidak wajar. Yang selanjutnya adalah teori rasa bersalah, di mana rasa bersalah muncul pada saat manusia menyangkal potensi, gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya, dan lupa akan ketergantungannya dengan alat. Jadi tadi rasa bersalah ini ketika seorang lupa dengan Wealth, Agent Wealth, dan juga Mid Wealth tadi ya dalam konsep being in the world. Jadi ini ada hubungannya dengan konsep tersebut. Hubungannya rasa bersalah kita ketika Milk Wealth adalah rasa bersalah kita karena lupa ketergantungan dengan orang lain. Kita lupa bahwa kita hidup di dunia ini sendiri. Maka rasa bersalah itu akan muncul. Kemudian yang kedua adalah agent wealth, atau rasa bersalah ketika tidak menerima keadaan diri sendiri, potensi yang ada pada diri kita. Itu adalah salah satu contoh rasa bersalah agent wealth. Kemudian yang ketiga ada wealth, yakni rasa bersalah karena lupa ketergantungan dengan alamnya. Akhirnya bisa menyebabkan banjir atau bencana alam lainnya. Nah, dan yang konsep lainnya ini Rolome juga membahas mengenai intensionalitas. Intensionalitas merupakan struktur yang memberi makna pada pengalaman dan memungkinkan orang membuat keputusan pada masa depan. Jadi ini adalah kebebasan dari apa pengalaman yang kita dapatkan, maka seorang individu bebas mengambil keputusan dari setiap apa-apa dari yang kita alami. Maka disebut dengan intensionalitas. Nah, kemudian juga ada konsep lain tentang cinta dan kepedulian. Cinta menurut Rolome adalah perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain. Sedangkan peduli adalah bentuk sikap yang ditampilkan atau proses perilaku yang memperlakukan seorang yang sangat penting dan benar-benar berarti untuk dirinya. Nah, kemudian juga ada jenis-jenis cinta. Rolome membagi 4 jenis cinta. Yang pertama adalah seks. Seks adalah jenis cinta yang didasarkan pada fungsi fisiologis yang dipuaskan melalui hubungan seksual. Dan yang kedua ada eros. Eros adalah keinginan untuk bersatu dengan orang lain. Hasrat psikologis untuk menghasilkan keturunan dengan orang yang dicintai. Dan yang ketiga ada philia, atau hubungan pertemanan yang intim tetapi non-seksual. Dan yang keempat ada agape, atau penghargaan terhadap orang lain, tidak mengharap pamrih. Kemudian juga ada konsep lain mengenai kebebasan dan takdir. Kebebasan sendiri menurut Wei mengatakan bahwa kebebasan adalah kapasitas individu untuk tahu bahwa dia adalah orang yang ditentukan. Kata ditentukan dalam definisi ini identik dengan apa yang kemudian disebut takdir. Jadi kata ditentukan pada definisi yang awal, kemudian Mei mengubahnya menjadi kata takdir. Seperti itu. Maka kebebasan apa menurut Mei? Yang kebebasan itu ada dua menurut Mei. Yang pertama adalah kebebasan untuk melakukan atau bertindak, freedom of doing, kebebasan eksistensial. Jadi kita bebas melakukan apapun dengan apa yang terjadi pada kita. Dan yang kedua adalah kebebasan untuk menjadi yang diharapkan atau freedom of being, kebebasan esensial. Kemudian kebebasan ini tuh ada pengaruhnya juga atau ada hubungannya juga dengan takdir. Menurut May, takdir sendiri adalah mendefinisikan sebagai rancangan alam semesta, berbicara melalui rancangan kita masing-masing. Terkadang kan rancangan kita tuh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun kembali lagi kepada kebebasan, kita bebas untuk menentukan sikap
bagaimana menerima takdir itu sendiri. Apakah bisa menerimanya dengan baik atau tidak. Dan konsep kebebasan dan takdir juga ada hubungannya dengan pengalaman pribadi dari Rolome sendiri, yang selama 3 tahun beliau mengalami penyakit tuberkulosis. Namun, dengan kebebasan yang dia anut, dia mampu akhirnya dalam kesakitannya itu atau dalam penyakitnya itu tuberkulosis, dia mampu menciptakan buku, menulis buku, dan kemudian dia sembuh dari penyakitnya. Maka dia menerima bahwa takdir dia pada saat itu adalah seorang yang sakit, namun tidak mengubah atau tidak mengurungkan niatnya untuk tetap positif dan terus berkarya. Nah, kemudian psikopatologi menurut Rolme, psikopatologi disebut juga bahasa lainnya adalah psikologi abnormal. Nah, menurut May, orang-orang yang mengidap psikopatologi adalah orang-orang yang kurang atau ketidakmampuan dalam berkomunikasi, baik itu berkomunikasi pada diri sendiri, kepada orang lain, maupun kepada alam. Yang akhirnya mereka hilang kebebasan. Kebebasan menurut konsep Rolomai tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, lalu bagaimana psikoterapi menurut Rolomai? Rolomai sendiri kembali lagi kepada konsep kebebasan. Maka psikoterapi yang digunakan adalah membebaskan orang. Dia berargumen bahwa terapis berkonsentrasi pada gejala pasien kehilangan gambaran lebih penting. Gejala neurotik hanyalah cara melarikan diri dari kebebasan dan indikasi bahwa kemungkinan batin pasien tidak digunakan. Ketika pasien menjadi lebih bebas, lebih manusiawi, gejala neurotik mereka biasanya hilang. Kecemasan neurotik mereka berubah menjadi kecemasan normal. Dan rasa bersalah neurotik mereka digantikan oleh rasa bersalah normal. Jadi jika seseorang mengalami gejala-gejala neurotik, maka salah satu terapi yang digunakan oleh Rolme adalah dengan membebaskan orang tersebut. Bahwa seseorang individu bisa atau bebas untuk menentukan sikap terhadap apa-apa yang terjadi pada dirinya. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.